simulasi. Simulasi itu waktunya kan hanya 10 menit. 10 menit, setelah itu nanti ada tanya jawab. Yang 10 menit saya sarankan, kalau untuk angkatan 8-9-10 nampaknya RPP duluan di upload ya. Berbeda dengan kami, kalau kami sudah lulus dulu tahap 1 baru bikin RPP. Kalau sekarang nampaknya RPP, berarti itu insya Allah kita lihat. Nah, saran saya bikin RPP-nya, nggak usah banyak-banyak, singkat padat, tetapi di dalam kegiatan RPP itu nampak di sana anak yang bekerja, kita sebagai fasilitator. Kemudian saat kita simulasi itu nampaknya pengalaman yang saya bagi 3 orang lulus di SD saya, dan alhamdulillah kami itu menggunakan media komplit. Itu kuncinya. Jangan gunakan media kertas karton saja. Misalnya saya kemarin saya ambil temanya tema 8 atau 9 tentang penghujan. Ya saya bawa payung, mantel, jaket. Nah, saya bagikan juga itu, maaf. Dan terima kasih atas kesempatan kepada kami pada hari ini bertemu dengan guru-guru hebat dari jurusan Seni Budaya dan Prakarya yang ada di Pasaman. Mungkin di sini suatu penghargaan besar juga karena seorang, maaf perkenalkan dulu, nama saya Nur Mawirayu. Saya berasal dari SDN 11 Pinali. Status dulu ya Bapak Ibu, mungkin Ibu ada tetangga saya di Semai Balai. Status saya di sini mungkin saya juga merendah. Di sini saya seorang guru honor. Guru honor yang menunggu SK P3. Nah, saya mendaftar kemarin itu juga dari masih status guru honor. Dan pengalaman di sini saya mendaftar juga seperti Ibu Zainab tadi, penasaran awalnya apa sih CGP ini. Kita buka, kemudian ada teman yang angkatan 4, karena saya juga pernah menjadi instruktur nasional di PKP, dan juga saya pernah mengikuti juga pelatihan guru pembimbing khusus satu-satunya di Pasaman Barat, dan juga sekolah saya sekarang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan saya sebagai GPK-nya. Nah, itu mungkin profil saya. Tetapi ternyata mengikuti guru penggerak itu yang dinilai bukan itu. Jangan dibilang karena kita pintar, memiliki sertifikat banyak, pengalaman kerja banyak, tidak. Intinya mau itu yang kita kembangkan. Di sini adalah cara pengisian esai. Ini kiat esai. Nah, yang diceritakan di sana yang saya masukkan kemarin kan ada sertifikat kalau nggak salah. Kalau sekarang mungkin kita juga nggak ada PowerPoint yang akan kita bagikan. Cuma kalau kartu PGRI ada yang kita ceritakan CCTV itu dari PGRI. Saya seorang anggota PGRI, bla bla bla. Kalau kurang nggak kita buka aja Google. Apa sih yang PGRI? Tambah kelimanya. Yang ada karakter yang harus kita penuhi. Nah, kemudian untuk pengisian yang apalagi sebenarnya yang organisasi itu yang PGRI saja saya ambil. Juga kalau ini kan ada MGMP, berarti masuk, bisa kita masukkan di sini. Kemudian untuk organisasi di luar, di lingkungan kita masukkan aja Bu apa? Mengikuti misalnya bagi ibu-ibu wirid yasin atau wirid di masjid. Jangan yang kita mikir untuk mengisi itu terlalu tinggi. Nah, untuk pengalaman esai, pengisian esai dari kita saja, tidak usah jauh dari lingkungan kelas saja. Nanti yang dimintanya inovasi kita, apa perubahan yang kita lakukan. Misalnya kalau kita mengajarkan teman saja, misalnya kan teman kita tadi tidak tahu, misalnya cara membuka SIM PKB. Nah, kita ceritakan aja itu sudah suatu perubahan, membuat budaya khusus pengembangan praktik baik untuk teman kita dan teman kita bisa pandai.
Nah, itu aja Bu, nggak usah kita yang jauh-jauh. Kemudian pengalaman dengan lingkungan juga. Misalnya dengan orang tua murid, kuncinya di sana untuk esai itu yang dilihat dari kami berkolaborasi dengan teman-teman itu menyelesaikan suatu masalah. Nah, jika ada permasalahan harus ceritanya tuntas di sana, nampak solusinya. Jadi tidak usah kita karena kita seorang saya pangkat, tapi nampaknya juga kemarin yang guru hebat-hebat juga nampak mungkin pengisian esai juga yang terkendala. Nah, jika terlalu tinggi ceritanya nanti pas wawancara tidak sesuai lagi pertanyaannya. Tapi jika pertanyaan itu adalah pengalaman kita yang kita isi sesuai esai, pengalaman di dalam kelas, di lingkungan sekolah, itu aja. Kemudian pas wawancara kita menjawabnya secara rileks, tidak akan terbebani apa tadi ya, tidak ada kita akan membaca kembali, tidak. Nah, itu kalau dari pengalaman saya. Kemudian mungkin dari ketakutan kita mungkin ada dengar Bapak Ibu ya, CGP itu sibuk. CGP itu merepotkan jika kita tidak mau. Sibuknya tergantung kita bisa membagi waktu. Karena di sini kita kan punya kalender juga, ada daun tas ya. Aturan kerjanya itu ada hari ini pelajaran kita. Itu ada tiap hari misalnya 2 jam. Intinya Bu, cara mengerjakan jangan ditunda-tunda. Nah, kita kan bekerja pakai deadline, pakai batas waktu. Nah, dan yang kita kerjakan itu tidak serepot itu. Apalagi Bapak Ibu jika sudah pandai menggunakan IT ini, tidak susah. Ini cerita saya. Saya dulu Google kan nggak pandai, YouTube nggak pandai, Pak. KineMaster nggak bisa. Itu awalnya panik Bunda. Apalagi Jimit ya Bu. Iya. Bingung, salah kelas. Nggak pandai. Semuanya nggak pandai. Yang tahu hanya Word, Excel yang untuk makanan kita untuk menjawabkan. Iya, itu. Tapi bagaimana? Kuncinya juga mau. Saya belajar mandiri. Google kan ada, YouTube ada. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua menggunakannya. Jika tidak ya kita berbagi. Ada tetangga yang tahu misalnya ada, bagaimana caranya? Itu akan yang melambatkan saya kemarin itu memang karena nggak bisa IT Bu. Tetapi setelah sekarang kita belum seluruhnya bisa, itu insya Allah tidak serumit itu lagi. Kalau sudah tahu, apalagi yang diminta dari CGP, dari tugas-tugas itu tidak rumit. Kita di sini dikasih satu dibukanya modul. Kita lihat yang digali itu hanya diri kita, pengalaman kita. Nih bagaimana yang terjadi. Jadi kalau CGP ini sama dengan PP mulai dari diri kita. Bagaimana kita misalnya dikasih suatu pertanyaan tematik, yang menjawab itu bukan orang lain tidak bisa menjawabnya. Yang menjawabnya adalah yang bisa dijawab juga pengalaman kita yang kita berikan. Kemudian nanti dibantu oleh fasilitator. Kuncinya di sini Bu, Bapak Ibu, kita tidak ada yang pintar. Apalagi saya, satu kelompok PP saya Bu Zainab, itu kami itu belajar bukan dengan Bu Zainab. Bu Zainab ini, Bu PP ini kerjanya tidak seperti kami. Ini perbedaan tadi Bunda ya. Mungkin saya langsung dijawab Bunda ya. Yang PP itu kerjanya hanya menjantau, mendampingi, membimbing. Itu ada kunjungannya. Kalau mau sebelum lokakarya kita satukan surat. PP lah yang datang. Apa permasalahan yang terjadi di lapangan? Konsul kita, tempat kita berkunci. Nah, kalau guru penggerak, memang kitanya guru lah yang di sana. Nah, kalau menurut saya promosi bukan promosi, kalau PP maaf tidak dapat sertifikat. Ya, iya. Nah, kalau ikut CGP kita dapat sertifikat 30. Nah, itu bedanya Bu. Jadi kalau jenjangnya menurut saya kalau kita masih guru bagusnya CGP ambil dulu. Dari CGP jenjangnya nanti bisa jadi PP kita, berarti tidak ada pengalaman. Bisa jadi fasil kita, nanti bisa juga jadi instruktur.
Nah, sertifikat itu fungsinya tadi kata Bapak pengawas, ada tiket jadi capsek atau pengawas. Nah, bagi saya dulu mungkin nanti Bu Ayu jadi capsek nih, capsek. Masa ya Bu Rohana akan jadi capsek? Mungkin Pak. Nah, Mungkin saja Bu. nah, setelah kita masuk di sini, kita belajar. Tidak ada yang istilah kita kebayang di capsek itu tidak ada. Yang adanya apa? Bagaimana kita berbuat sesuatu di sekolah kita. Bagaimana kita menerapkan di kelas kita. Seperti seni budaya. Iya, bagaimana kita menerapkan, tidak perlu jauh-jauh Bu. Mulai dari diri kita aja dulu. Nggak usah, oh ini kayak gini dulu sekolah ini kita mau rubah, tidak. Memang kita adalah agen perubahan. Tetapi merubahnya dari diri kita dulu, bagaimana kitanya. Kemudian di kelas kita, bagaimana kita terapkan ke murid kita. Nanti ada pengimbasannya. Dari pengimbasan itulah di sana nampak siapa kita. Nah, bagaimana kita membagikan ke pengalaman yang kita imbaskan ke teman-teman adalah pengalaman. Dan teman-teman kita juga mengamati apa sih kerjanya CGP ini. Kok ngambil video terus? Apa yang dikerjakan Bareng-bareng ya. Ayo Bu Ayu, silakan. Terima kasih. Kita jalan-jalan kembali untuk guru SMP. Nah, Bapak Ibu kami harapkan kita semuanya kembali di tempat masing-masing ya. Tapi juga berdiri. Berdiri Bapak Ibu. Udah lanjut. Ya, ice breaking lagi ya. Biar tidak jenuh, kita tes dulu konsentrasinya. Pesertanya nampaknya berat ke kanannya, ke kanan. Bisa enggak Bu, yang di belakang bisa narisi? Enggak. Yuk kita ice breakingnya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu juga, mungkin enggak? Marina. Kalau Marina kan perempuan, jadi sini. Marina, Marijo menari di atas menara. lagi coba. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina, Marijo menari. Ya kita ulangnya jadi konsentrasi kurin aja. Kan Mas kita di seni Bu, di seni kan nari ya. Konsentrasi ya. orang seni. Ya, 1, 2, 3. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marijo. Oke, berarti ibu-ibu hebat konsentrasi. Buat ibu-ibu. Hebat ya. Tolong sekali Bu ya. Konsentrasi. Nanti bisa kita praktekkan. Salam konsentrasi dimulai. Ayo. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina, Marijo menari. Oke, terima kasih. Yang nyanyi profil berapa Bu? Profil Pancasila sudah? Ya, kita ulang. Sudah lagi ya. Ya, profil Pancasila ya Bu. Sedang menghadapnya itu profil Pancasila. Iya, IKM. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
merdeka belajar. Merdeka. Salam merdeka belajar. Merdeka. Merdeka mengajar, Merdeka belajar. Yes. Guru bergerak, Indonesia Indonesia maju. maju.